dari awal justru masalahnya adalah kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi dengan menganalisis dokumen yang tidak tahu asal usulnya. Nah, ya itu palsu kan dokumennya. Artinya kalian bukan menganalisis ijazah Pak Jokowi yang asli, kemudian mana kalian ijazah aslinya nggak pernah ditayangkan mengatakan ijazah Pak Jokowi bohong itu palsu, aja kan? kalau ijazah. Ngemis-ngemis dong. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Ngemis-ngemis dong. Hai guys, itu bersama Bang Boy. Kembali dan lagi Roy tampil di Nusantara TV bersama Tompel. Nah, tapi juga ada juga pengacara Pak Jokowi dan juga dari Joman. Nah, karena seputaran itu aja omongan Tompel sama si Roy, makanya kita dengarkan saja pendapat dari pengacara Pak Jokowi dan juga dari Joman. Seperti apa? Ini dia Riksnya. Maaf karena saya masuknya baru, apa yang mau direspon tentang ya, apa? ini terkait katanya dagelan yang nggak lucu dari Polda katanya. Tapi kan Anda punya argumentasi hukumnya sendiri kan. Kalau saya kaitkan dengan judul kita ini, Anda setuju nggak? Oh tidak ya, karena oke, saya langsung tanggapi kalau gitu ya. Jadi mohon maaf. Halo, selamat malam Bang Roy Suryo, Bang Ahmad Masududin dan malam sekalian. Jadi kembali ya dengan meningkatnya status penyelidikan ke penyidikan. Iya, Bagi kami terus. kuasa hukum Pak Jokowi ada 2 poin. Pertama, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dalam laporannya itu mengandung kebenaran. Kedua, bahwa apa yang dilaporkan itu telah memenuhi unsur-unsur pasal pidana. Karena itu sekarang ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan 2 tugas utama penyidik, yaitu pertama, menentukan siapa-siapa saja tersangkanya, lalu kedua, mengumpulkan alat-alat bukti yang terkait. Nah, mengenai Undang-Undang ITE sendiri, sebenarnya ini kan sangat luas. Tidak hanya sekedar siapa yang menyatakan, tapi juga siapa yang melakukan sharing, mentransmisi, melakukan editing, ya. Karena ini semua kan tentunya akan diperiksa satu persatu untuk melihat apakah ada mens rea-nya atau sifat jahatnya. Oh, jadi tidak Bagian harus alat bukti ada- itu ijazah ya Pak ya? Atau fotokopian begitu ya? Oh, kalau untuk yang perkara di Polda, titik utamanya kan alat buktinya alat bukti kejahatan dong. Iya, kita Ya. bicara Polda ya Pak ya? Ya, kita bicara Polda tentunya alat bukti kejahatan. Alat bukti itu. ijazah itu lebih kepada untuk membuktikan pasal fitnah. Iya, Ya, iya. perlu diingat bahwa ini pasal bermacam-macam, dari fitnah, pencemaran nama baik, pasal 27, pasal 32, 35. Nah, keterkaitan ijazah ini hanya untuk pasal fitnah ya. Kenapa? Karena untuk membuktikan bahwa informasikan atau dinyatakan itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, untuk proses itu tentunya menurut saya penyidik nanti dalam tahap penyidikan akan mendalami mengumpulkan alat bukti, termasuk misalnya melakukan lapor ulang terhadap ijazah, termasuk menyita, itu kami akan mendukung penuh, jadi tidak ada persoalan terkait ijazah. Ya, nanti akan dilakukan berarti ya? Ya, harus. Ya, nah itu Mas Roy. Ya, Sabar. tapi menarik ini yang disampaikan tadi oleh Pak Rifai ya. Jadi kan ada pasal ITE-nya dan pasal ITE-nya itu hukumannya sangat banyak gitu ya, 8 tahun atau 12 tahun. Tadi disebutkan, saya kebetulan yang ikut membuat undang-undang ITE itu kan. terus. Itu Kau tidur, woy. adalah pasal yang untuk seseorang yang melakukan editing, kemudian mentransformasikan bahkan mengubah. Siapa yang melakukan itu? Nah, itu salah arah kalau diarahkan kepada saya, kepada Dr. Ismon. Karena Anda tidak melakukan itu? Sama sekali tidak. Kami hanya melakukan penelitian dan kemudian penelitian itu sama sekali tidak mengubah ijazah yang diupload oleh Dian Sandi itu. Dian Sandi lah yang harusnya. Jadi ini malah nggak apa-apa nih, malah Enggak ada. Jangan mau dibohongi ya. Ingat guys ya, ini pembelajaran buat kita semua guys ya. Ya, undang-undang ITE itu ya. Ketika melaporkan atau gini, undang-undang ITE itu ya, ketika kamu mengupload foto anak kecil saja, kamu bisa kena. Jadi kamu nggak perlu mengedit, ngupload saja, kamu bisa mengena. Itu undang-undang ITE. Apalagi di media digital kau menyakiti seseorang, makin kena. Itu dia undang-undang ITE. Ya, nggak ada masalah mengedit, itu bagian dari undang-undang ITE. Tapi ketika kamu menyakiti seseorang, memfitnah seseorang,
ya, membuli seseorang di digital, kau bisa kena. Itu adalah Undang-Undang ITE. Bahkan WhatsApp kalian saja itu sudah masuk Undang-Undang ITE. Dari WhatsApp, dari apapun udah masuk karena bentuk digital. Mampus lah kau. Kayak kawan sendiri nih. Dian Sandi lah yang dari PS itu yang mengupload tanpa izin Joko Widodo, membuat suatu perubahan karena tadinya ijazahnya tuh bentuknya adalah fisik, diubah sama dia jadi digital. Digitalnya saja miring atau mencos ya, nggak sesuai. Kemudian dia tampilkan tanpa izin, dia mentransmisikan, kemudian membuat dapat diaksesnya. Itu Dian Sandi Utama. Iya, itu kan nanti juga akan terbawa kan dalam materi sidang kan? Dia harus diperiksa dulu, bahkan dia kenakan duluan sebelum sebelum saya, Dr. Esmond, Dr. Tifa. Tapi ini kan urusannya ada seorang warga negara yang merasa Anda tidak menghormati. Kemudian melakukan pencemaran nama baik. Saya menganalisis yang namanya ijazah yang dia-upload oleh seorang Dian Sandi. Ya, perkara ada orang yang mengaku punya ijazah itu, buktikan kalau memang dia yang punya ijazah itu. Karena ijazah itu pun saya sudah pegang fisiknya. Ijazah milik angkatan lulusan 85 Universitas Gadjah Mada yang benar-benar asli fisiknya. Jadi itu harus kita uji. Yang di situ beda banget ya gitu. Ada watermarknya, ada embossnya, sedangkan yang diupload oleh Dian Sandi itu nggak ada. Maka kami bisa pastikan 99,9% uploadan itu adalah palsu. Perkara ada orang yang kemudian keberatan, ya buktikan dulu dia pemilik ijazah itu, ya gitu. Jangan langsung nyerang. Buktikan dulu dia pemilik ijazah. Kalau itu ternyata tidak benar itu miliknya, berarti orang yang mengupload itulah yang kena. Jadi polisi itu harus berpikir juga benar ya gitu. Jangan berpikir, oh ini ada orang mengupload gambar ini, kemudian tiba-tiba ada yang komentar, langsung orang yang komentar. Enggak dong. Berarti polisi nggak benar nih. Nanti harus dibuktikan pada saat penyidikannya. Ya kalau memang salah, ya polisi harus terima koreksi. Karena jangan sampai seperti Bareskrim kemarin mempublikasikan yang misalnya hanya fotokopi, tahun KKN-nya salah, makanya harus ada gelar perkara ulang. Gitu atau berarti tunggu dong proses selanjutnya. Harus ditunggu proses selanjutnya dan kita sanggup men-challenge dan kita punya novum yang sangat clear terhadap ini. Tapi Anda setuju kan kalau seorang Joko Widodo itu tuh tokoh publik begitu? Justru karena dia tokoh publik, dia harus dibuka data publiknya sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Tadi Pak Kosin bilang ngapain ada urusannya orang-orang di Projo ikut-ikut begitu. Iya, setuju. Ngapain juga tuh ada kan tokoh publik, berarti kan tidak harus Projo. Masyarakat Indonesia kan bisa aja, Thomas. Mereka lapor-lapor mengatasnamakan kelompok. Ada namanya Pradi Bersatu, berdua, bertiga, berempat. Ternyata yang lapor tuh nama-nama perseorangan. Ada yang namanya public defender. Juga. Mana? Tapi tidak bisa dituntut kan urusan itu. Kalau siapapun warga negara boleh melakukan itu. Seluruh orang Indonesia tahu kalau mereka bohong gitu aja. Saya tidak menggiring ke situ, tapi saya mau minta komentarnya Bang Freddy Damanik soal itu. Ya tidak perlu bawa embel-embel Projo, tapi sebagai warga negara kan dia juga punya hak untuk melakukan itu. Silakan Bang Freddy, gimana responnya? Ya, jadi memang Mas Roy dan kawan-kawan ini ya nggak konsisten lah. Konsistennya mereka itu kalau keterangan mereka atau kebenaran versi mereka itu diakui begitu saja kan begitu. Tadi dia mengatakan bahwa dokumen ijazah Pak Jokowi itu dokumen publik sesuai dengan Undang-Undang KIP kan begitu. Kemudian dia tadi malah sebaliknya menyerang Dian Sandi yang mempublikasikan itu. Jadi ya fakta itu. Ya memang begitulah karakter nih orang-orang ini. Jadi ya kita strip saja kepada laporan Polda seperti kata Bung Rifai tadi, ya bahwa kami sangat percaya ya keprofesionalan penyidik. Penyidik dalam hal ini saya fokus misalnya di fitnah sama pencemaran nama baik. Penyidik sudah, kalau sekarang kita katakan penyidik karena sudah naik sidik. Dalam waktu penyelidikan penyelidik ini sudah memeriksa banyak sekali saksi. Ya, banyak sekali saksi, banyak sekali saya bilang tadi juga saya tahu persis karena saya juga diperiksa. Ya, video-video ya semua sudah diteliti. Kalau kata Mas Roy tadi ngeles, ya ngambil dokumen, justru masalahnya adalah saya sudah sering katakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, dari awal justru masalahnya adalah kalian itu mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, tetapi dengan menganalisis dokumen yang tidak tahu asal usulnya. Nah, itu palsu kan dokumennya. Artinya kalian bukan menganalisis
ijazah Pak Jokowi yang asli, kemudian mana kalian ijazah aslinya nggak pernah ditayangkan, Pak. mengatakan ijazah Pak Jokowi Bohong itu aja palsu. kalau ijazah. Ngemis-ngemis dong. Tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah Pak Jokowi. Ngemis-ngemis dong. Ayo dong, ngemis-ngemis dong, Roy. Sekarang itu ditemukan unsur pidananya oleh Polda. Yoi. Jadi siap. Dan kalian juga sampai sekarang ya, saya lihat tidak yakin dengan bukti-bukti Bukan nggak yang kalian yakin. miliki. Kalian Jokowinya aja nggak yakin kalian ijazah masih aslinya ada. Mana cari ijazah bukti, aslinya? cari bukti. Di saat gelar perkara aja nggak ada ijazah aslinya. Rismon masih cari bukti KKN lagi, Loh, ya masih nggak cari apa-apa bukti kalau ke itu. pasar pramuka. Memang ada di pasar pramuka. Nanti ada pengakuan kok dari orang ini. Kalian sendiri tidak yakin dengan bukti yang kalian Oke, jadi ya sebentar. sudah hadapi saja. Saya Dan coba percaya, kembali lagi sebentar lagi ya, kalian kembali juga kepada pasti akan substansi tersangka. diskusi kita ya. Bang Freddy, sebentar saya geser dulu ke Pak Kozin karena saya pinjam statementnya Bang Freddy, kita harus hormati aparat kepolisian. Jangan Pak Kozin. Pak ya. Kozin. Jangan Pak Kozin. Itu aja omongan dia. Kita naik level dong ya, sama pengacara Pak Jokowi. Soalnya dibahas juga mengenai 5 bundelan tersebut. Nah, tambah lama-lama guys, lagi nyari ini, lagi azan bentar. Oke, langsung ini dia. Dan sekarang saya berikan kesempatan kepada Bang Rifai Kussumanegara. Silakan untuk menyampaikan apa yang tadi sudah dikomporin sama Mas Suryo dan oleh Pak Kozin. Silakan. Terkait fotokopi di penyelidikan ya, menurut saya itu agak berlebihan karena saya langsung yang berinteraksi dengan penyidik bahwa pertama dalam penyelidikan itu pernah kita tunjukkan ijazah asli sesuai permintaan penyelidik Polda bahwa memang tidak disita karena memang dalam penyelidikan seluruh penyelidik tidak memiliki kewenangan untuk menyita. Penyitaan itu baru bisa dilakukan di tahap penyelidikan. Karena ini prosedur gitu ya. Tapi apakah perlu juga perlu? Ini jadi kawan. Kozinudin bela gue. Kozinudin tompel belain gue. Gue udah kena sekak mati ini. Udah mau kesurupan ini. Saing. Itu. Nyari tompel ya, Roy ya. Nah, ya. Itu pertama. Jadi menurut saya juga ini perlu saya luruskan karena kasihan juga teman-teman penyidik yang sudah bekerja sesuai prosedur juga perlu kita hargai. Bahwa nanti ada yang tidak tepat kita koreksi, itu tugas para pengacara kan begitu. Inilah check and balance ya. Kedua, ada lagi baru informasi yang beredar hari ini, ada 5 bundel bukti bahwa seolah-olah ini ijazah yang diperiksa ini tidak benar dan bahwa ada 5 bundel. Menurut saya segera tunjukkan kepada penyidik baik Polda maupun Barreskrim agar terang benderang. Mari kita periksa. Karena gini, Pak Roy, buat saya juga kebenaran adalah kebenaran, Pak. Ya, kami juga tidak mau gitu ya. Mempertahankan ketidakbenaran ya. Maka marilah segera kita bawa, kita periksa. Jangan hanya dibawa dibombastis di media, tapi betul-betul lakukan dikaji secara bersama. Jangan seperti berita pasar pramuka gitu ya, meledak sana sini, pada saat ditarik hilang sendiri begitu. Jadi kembali lagi, mari kita mencari kebenaran, sama-sama kita bertugas mencari kebenaran gitu ya. Dan pada akhirnya tentunya siapa yang bisa memperjuangkan kebenaran maka mendapat perlindungan hukum, tapi siapa yang memutarbalikkan kebenaran perlu diminta pertanggungjawaban. Siapapun itu ya. Hukum tidak pandang bulu, hukum berlaku untuk semua gitu ya. Tapi kembali lagi kita berharap agar segera dibawa ke proses hukum yang benar entah di Polda maupun di Barreskrim. Lalu terkait bahwa ini pasal-pasal ada apa 32, 35 perlu kami jelaskan ya. Penggunaan pasal itu tidak lain karena di dalam upaya-upaya teman-teman yang melakukan berita-berita tendensius kepada Pak Jokowi, ada sebuah tampilan di mana orang-orang yang mengklaim sebagai ahli digital forensik menampilkan sebuah tayangan teknologi tertentu ya yang kita saksikan bersama dengan aplikasi tertentu yang digunakan, di mana akhirnya kita lihat ijazah Pak Jokowi itu seolah-olah menjadi miliknya Pak Nurmantno. Itu satu. Nah, ya. Mampus. Lalu kedua, mampus kau. Ada lagi sebuah tayangan gitu ya. Bahwa ijazah yang Pak Jokowi itu ternyata
palsu dari segi font dan segala macamnya, termasuk tanda tangan. Nah, tayangan-tayangan inilah yang membuat kami menjadi laporan. Kenapa? Karena kami melihat apakah mungkin teknologi digital forensik itu mengubah ijazah yang benar menjadi tidak benar. Karena lagi-lagi ya, Pak Jokowi sebagai pelapor meyakini betul ijazah yang dipegang yang asli. Sehingga manakala ada sebuah tampilan teknologi yang seolah-olah membuat ijazah yang diyakininya asli ini tahu-tahu dikelola oleh ahli-ahli digital dan keluarnya menjadi palsu, tentunya buat beliau ini sebuah misteri yang harus digali oleh penyidik, ya. Ada apa dengan teknologi digital forensik hari ini? Jadi lebih kurang itu. Dan kebetulan di pasal 32 dan 35 masuk dalam rumusan tersebut, di mana sebuah rekayasa teknologi yang mengubah dari sesuatu menjadi palsu, ini kan sesuatu juga yang perlu didalami oleh penyidik. Tapi kembali lagi, kami tidak syakwa sangka, ya. Yang pasti ini tidak kriminalisasi, ada fakta yang kita saksikan bersama seperti itu, dan kita ingin ini didalami oleh penyidik. Apakah benar ini dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan digital forensik, atau ternyata ada mens rea dan bisa diminta pertanggungjawabkan berdasarkan pasal 32 dan 35. Jadi lebih kurang itu. Kalau yang namanya kriminalisasi itu, Pak Roy, tidak ada faktanya, tapi kami membuat cerita seolah-olah ada perbuatan tersebut. Tapi kalau ini kan kita tahu bersama gitu ya, bahwa apakah nanti bisa digunakan pasal 32 35, kami menyerahkan kepada penyidik. Itu saya sebentar, Pak Rifai. Mampus kau. Konferensi pers, saya punya 5 bundel. Ternyata omong kosong doang. Supaya buat geger aja dulu. Itu kan. Yang masih percaya, yang masih mendukung Roy Suryo dan CS, saya doakan anak-anak kalian mirip Tompel sama Roy Suryo sama Rismond. Mukanya Rismond, ya, wajahnya Rismond, kulitnya mirip Tompel, ya, baru karakternya cengengesannya mirip si Roy Suryo. Nah, mampus tuh untuk kalian semua itu, ya. Dan thank you banget ya buat edukasi buat dari pengacara Pak Jokowi. Ini harus terus disiarkan, diceritakan. Mereka nggak yakin dengan barang bukti mereka sekarang membidik Den Sandi untuk menanggung ini semua. Thank you guys. Kita akan terus kawal dan lawan. Thank you. Bye-bye.